Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan selamat ya buat kalian semua yang sudah bergabung di SMA IT Darul Hikmah Boarding School. Nah, di tengah pandemik ini kalian tetap semangat ya belajarnya. Insya Allah Ustazah akan membersamai pembelajaran ekonomi kalian melalui channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notif ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ustazah. Terima kasih. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama Ustazah akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi inti masalah dari ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat. Yang keempat, menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Yang keenam, menjelaskan biaya peluang. Yang ketujuh, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedelapan, mengidentifikasikan pembagian ilmu ekonomi. Dan yang kesembilan, menjelaskan tentang ekonomi syariah. Adapun ayat yang berhubungan dengan materi ini yaitu Al-Quran Surat Al-Jum'ah ayat 62 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah selalu supaya kamu beruntung. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu ilmu ekonomi? Kenapa sih ilmu ekonomi itu sangat penting untuk dipelajari? Jadi seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan ekonomi pun semakin berkembang dari tahun ke tahun dan semakin bertambah rumit. Untuk itu kita memerlukan suatu cabang ilmu tersendiri, yaitu ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan berupa barang maupun jasa. Jadi, upaya maupun cara pemenuh kebutuhan ini merupakan masalah utama dalam ilmu ekonomi. Kenapa dikatakan sebagai masalah utama? Karena itu tadi, masalah seperti itu ternyata tidak akan pernah selesai selama kita masih hidup. Kenapa? Karena selama itu pula kita masih memiliki kebutuhan, dan kebutuhan kita sebagai manusia itu sifatnya beragam serta jumlahnya seringkali tak terbatas. Sementara itu, seperti yang kita ketahui ya, bahwa alat pemenuh kebutuhan, baik itu barang maupun jasa, jumlahnya selain terbatas, juga seringkali langka. Nah, kelangkaan inilah yang sebetulnya menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ilmu ekonomi membahas mengenai kebutuhan manusia maupun cara memenuhinya. Maka kelangkaan memang merupakan masalah yang harus diatasi. Dengan berusaha mengatasi kelangkaan inilah, ilmu ekonomi mencari cara yang paling tepat, paling hemat, dan paling berdaya guna ke arah pemenuh kebutuhan yang tak terbatas ragam dan jumlahnya itu. Maka timbullah istilah baru, yaitu tentang tindakan ekonomis. Pasti kalian bertanya lagi nih, apa sih itu tindakan ekonomis? Jadi, tindakan ekonomis di sini maksudnya yaitu supaya kita senantiasa berbuat sesuatu untuk mencegah pemborosan, mencegah menghambur-hamburkan sumber daya, karena sesuatu yang kita boroskan atau kita hambur-hamburkan menjadikan kita tak mempunyai lagi sesuatu ke depannya untuk digunakan bagi pemenuh kebutuhan kita. Jadi bila demikian hal itu terjadi, kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kebutuhan itu selalu ada dan selalu timbul selama kita masih hidup.
Untuk itu, Ustazah mengajak kalian semua, mari kita bersama-sama senantiasa menggunakan sumber-sumber ekonomi yang kita miliki secara ekonomis, serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga generasi penerus kita nanti bisa menikmati pula hasil-hasil pembangunan yang telah kita lakukan. Nah, dari istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomos atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan dalam rumah tangga. Jadi itu ya pengertian ilmu ekonomi. Masuk ke inti masalah dari ekonomi. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kebutuhan manusia yang banyak dan beragam itu tidak selalu terpenuhi oleh manusia. Disinilah timbul konsep kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan yang dimaksud di sini yaitu tidak berarti segala sesuatu sulit diperoleh atau langka. Nah, kelangkaan itu sendiri dimaksud yaitu adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan sumber daya ekonomi yang ada atau alat pemuas kebutuhan yang ada. Nah, mengapa sih kelangkaan dapat terjadi? Jadi, kelangkaan itu terjadi karena disebabkan oleh dua hal ya, yakni itu sumber daya ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya dan kebutuhan manusia yang meningkat jauh lebih cepat daripada ketersediaan sumber-sumber daya alam atau sumber-sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan. Nah, kelangkaan menurut ekonomi itu mengandung dua pengertian, yakni langkah karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Maksudnya di sini adalah alat pemuas kebutuhan memiliki jumlah yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya, banyak orang yang membutuhkan minyak tanah, akan tetapi jumlah pasokan minyak tanah terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan setiap orang yang membutuhkannya. Sedangkan langkah karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Maksud dari kata lain di sini yaitu diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan. Misalnya saja, ketika kita membutuhkan bahan bakar untuk memasak, katakan bahan bakar itu seperti gas atau LPG. Maka kita harus mengorbankan atau berkorban untuk mendapatkan gas atau LPG tersebut. Katakanlah mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkannya, sedangkan uang yang kita miliki pun sangat terbatas. Berdasarkan itulah maka kita dituntut untuk melakukan pilihan atau choice di antara alternatif-alternatif yang ada dan paling menguntungkan dari alat pemuas kebutuhan tertentu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, di sini kita bisa lihat sendiri ya, apa saja sih penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya kelangkaan itu sendiri. Jadi, salah satunya yaitu keterbatasan benda pemenuh kebutuhan yang disediakan oleh alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah atau tangan manusia itu sendiri. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuh kebutuhan. Jadi keempat faktor atau keempat poin ini menyebabkan kelangkaan itu sendiri terjadi. Baik, di samping kita membahas tentang atau mengenai suatu kelangkaan, di sini kita juga dituntut untuk menentukan pilihan yang tepat. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan pilihan yang tepat supaya tidak terjadi yang namanya kelangkaan atau supaya kita bisa mengatasi yang namanya kelangkaan? Yaitu kita pertama harus menjadi orang yang memilih dengan bijak. Orang yang memilih dengan bijak itu seperti apa? Yaitu dengan mengutamakan keinginan atau kebutuhan yang mana yang harus mereka penuhi terlebih dahulu di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga kita tidak terkesan menghambur-hamburkan atau tidak asal memilih kebutuhan yang tidak begitu
kita butuhkan saat itu juga dan kebutuhan di saat yang akan datang. Nah, dalam menentukan pilihan yang tepat pun kita harus mengadakan yang namanya pilihan ekonomi. Apa sih itu pilihan ekonomi? Pilihan ekonomi itu sendiri merupakan keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Jadi, dalam menentukan pilihan yang tepat, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu analisis biaya peluang, yang mana biaya atau nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena memiliki alternatif atau tindakan lain. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Nah, analisis biaya manfaat ini digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang akan kita peroleh. Hal ini biasanya berguna untuk mengetahui pilihan mana yang memberikan lebih banyak manfaat untuk kita dan orang lain. Terus yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, seseorang didorong oleh motif-motif ekonomi. Nah, motif-motif tersebutlah yang ada berasal dari dalam diri seseorang, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga motif yang berasal dari luar diri seseorang atau pengaruh dari lingkungan atau orang lain. Dalam menentukan pilihan, lebih baik kita lebih mendahulukan motif yang berasal dari dalam diri kita. Jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan atau terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain. Yang keempat yaitu menyadari trade-off, kondisi di mana seorang harus melakukan tindakan untuk memilih sesuatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu berpegang pada prinsip ekonomi. Jadi dalam membuat sesuatu atau membuat suatu pilihan, kita harus selalu berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu prinsip melakukan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi ini 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan pilihan yang tepat. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya ya, yaitu mengenai skala prioritas. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kebutuhan kita yang terus meningkat akan dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya masih terbatas. Oleh karena itu, kita akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Masalah pilihan merupakan masalah ekonomi juga. Jadi kebutuhan kita yang tidak terbatas menghadapkan kita pada berbagai macam pilihan. Supaya apa? Supaya kita dapat memilih dengan baik. Memilih harus bersikap rasional. Dalam melakukan pilihan, bersikap rasional berarti bersikap atau bertindak dengan menggunakan pertimbangan akal sehat kita sendiri. Nah, pertimbangan akal sehat yang bisa digunakan agar dapat memilih dengan baik dalam menghadapi berbagai pilihan kebutuhan, diantaranya dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, dalam membuat skala prioritas kebutuhan berarti membuat urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Adapun ketika kita lihat secara umum ya, skala prioritas yang harus kita utamakan yaitu kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Ketiga kebutuhan ini harus kita dahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, karena ketiga kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok yang bagaimana harus kita penuhi saat itu juga, yang tidak bisa ditunda. Jadi dalam menentukan skala prioritas di sini ada beberapa tingkatan ya, ada 3 tingkatan. Ada prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Yang mana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu dalam menentukan skala prioritas, terutama skala prioritas kebutuhan. Nah, kita lihat di prioritas pertama di sini ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang, yang mana sifatnya itu tidak bisa ditunda, yang harus dipenuhi saat itu juga. Contoh seperti
kebutuhan pokok, misalnya akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kan sifatnya tidak bisa kita tunda. Sedangkan di prioritas kedua ini ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa mendatang, yang mana kebutuhan ini sifatnya masih bisa ditunda, dan kebutuhan sekunder ini sifatnya kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer tadi atau kebutuhan pelengkap. Sedangkan kita lihat di prioritas ketiga ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah, barang-barang elit. Itu biasanya bisa kita penuhi ketika dua prioritas ini sudah terpenuhi terlebih dahulu. Biasanya sih kalau di prioritas ketiga ini bukan berdasarkan kepada kebutuhan yang betul-betul harus kita penuhi lagi ya. Di prioritas ketiga ini sudah berdasarkan dengan hawa nafsu atau tren pada saat itu juga. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan skala prioritas ya, yaitu berdasarkan dengan tingkatan-tingkatan kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang atau mengenai skala prioritas, sekarang kita pindah ke sebelahnya, yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Apa saja sih tata cara dalam pengelolaan keuangan yang ada dalam skala prioritas? Yang pertama, seperti yang kita lihat ya, langkah awal yang harus kita lakukan dalam pengelolaan keuangan yaitu kita harus membuat pembukuan keuangan. Kenapa kita dituntut untuk membuat pembukuan keuangan? Supaya kita memiliki catatan keuangan yang perlu kita jadikan sebagai informasi untuk melihat apakah terjadi pemasukan ataupun pengeluaran yang secara berlebihan yang perlu kita minimalisir lagi atau yang perlu kita perbaiki lagi untuk menentukan sebuah skala prioritas. Sedangkan yang kedua, langkah selanjutnya yaitu memonitor dan mengevaluasi secara berkala kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu kita utamakan dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu atau sifatnya yang masih kita tunda. Itu disebut dengan memonitor atau mengevaluasi secara berkala dalam menentukan sebuah skala prioritas. Poin yang ketiga ini kita harus mulai menabung sejak dini. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi atau menangani masalah yang tiba-tiba terjadi di kemudian hari. Misalnya Allahualam ya, kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa, terus tiba-tiba kita memerlukan biaya. Otomatis kita harus mengeluarkan atau membutuhkan yang namanya uang dalam memenuhi skala prioritas yang terjadi pada saat itu juga. Makanya kita dituntut untuk menabung sejak dini. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai ilmu ekonomi. Ustazah minta dan harapkan semoga kalian semua di sana tetap semangat ya belajarnya. Dan semoga musibah yang menimpa kita semua ini satu dunia segera berlalu dan kita semua segera dipertemukan dan bisa menuntut ilmu bersama-sama di sekolah. Tetap semangat dan jangan lupa tetap selalu sholat tepat waktu, ibadah sunnahnya lebih ditingkatkan lagi, rajin-rajin membantu orang tua di rumah, dan banyak-banyak berdoa dan beristighfar. Insya Allah di pertemuan kita ini dan di akhir pertemuan ini Ustazah akan berikan kalian oleh-oleh. Apakah oleh-olehnya? Yaitu ada 5 soal ya yang perlu kalian jawab. Nanti kalian bisa tulis tangan ataupun diketik langsung. Tugasnya silahkan dikirim lewat email Ustazah. Insya Allah emailnya nanti akan Ustazah share melalui Google Classroom ya. Nanti kalian bisa lihat di sana ya. Oke, Ustazah ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah memperhatikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.